Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada dosen Bapak Aditya yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aditya yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 8 untuk mempresentasikan tentang Lean Startup atau lembar kerja kami mengenai just tip atau jasa titip khususnya pada sepatu. Nah, di kelompok 8 ini kami beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh Bagas Pramudia Akbar Fauji dan 4 anggota lainnya. Yang pertama yaitu Iden Muhammad Romadoni, anggota yang kedua Anita Salsabila, anggota yang ketiga Meilani Syofarila, dan anggota yang keempat ada Winda Leswati. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan masuk ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Winda Leswati, yaitu tentang customer and idea validation atau ide bisnis seperti apa yang dikerjakan dalam Lean Startup kerja kelompok 8. Nah, untuk pemateri yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bagas Pramudia Akbar Fauji. Nah, beliau akan mempresentasikan materi tentang user journey maps. Dan pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Anita Salsabila, tentang Javelin Board. Nah, untuk pemateri yang keempat nanti akan disampaikan oleh Iden Muhammad Romadoni. Beliau akan mengisi materi tentang value proposition canvas. Dan untuk pemateri terakhir atau pemateri yang kelima akan disampaikan oleh Meilani Syofarila. Beliau akan memberikan sebuah materi yang lebih detail lagi mengenai link canvasnya. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pemateri yang pertama, yaitu Winda Leswati. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Leswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Golden Circle atau ide bisnis. Yang pertama ada why. Mengapa produk ini dibutuhkan? Karena produk ini merupakan jalan alternatif bisnis berupa jasa yang banyak diperlukan dari mulai remaja hingga orang dewasa. Selain itu juga just tip ini dapat memudahkan kita dan membantu kita untuk mendapatkan barang yang kita inginkan tanpa harus pergi ke outlet atau store tokonya. Yang kedua ada how, bagaimana solusi kita agar berbeda dari kompetitor lain. Di sini kita mencoba untuk mencari referensi dari beberapa jasa titip yang sudah ada. Setelah itu kita akan mengelola kembali dan menciptakan inovasi dan kreativitas serta ciri khas untuk jasa titip kita yang lebih unggul dari jasa titip lainnya. Yang ketiga ada what. Apa produk kita? Produk kita itu berupa jasa, yaitu jasa titip yang secara informal menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau ingin membeli suatu barang seperti sepatu, sehingga dengan begitu kita dapat membantunya melalui jasa titip ini. Yang selanjutnya ada asumsi ide bisnis yang akan kita bangun. Kita akan membangun ide bisnis ini karena ide bisnis ini, just tip ini memberikan keuntungan profit yang cukup besar, serta kita juga ingin membantu membuka lowongan pekerjaan untuk seorang mahasiswi atau yang telah lulus sekolah untuk bergabung dalam ide bisnis jasa titip kita ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagas. Ya, terima kasih kepada Winda yang telah memaparkan materi. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramudia Akbar Fauji. Saya di sini akan menjelaskan tentang user journey map, di mana di sini customer sampai mendapatkan tujuan akhir.
Yang pertama yaitu pembeli atau customer. Melalui Journey, dia membuka aplikasi Instagram. Lalu di aplikasi Instagram ini dia mencari akun jasa titip. Lalu menuliskan barang yang ingin dibeli lewat DM atau direct message. Lalu mendapatkan barang sesuai keinginan dengan mudah dan aman. Maksudnya di sini customer mencari produk jasa titip dan mencantumkan size, warna yang diinginkan oleh pembeli dan mendapatkan berbagai kemudahan untuk mendapatkan barang tersebut sehingga melakukan penyebaran ke rekening admin. Nah, di sini dengan pembayarannya langsung kepada admin jasa titip. Lalu penjual di sini mempromosikan produk. Di sini produk kita yaitu jasa titip, di mana pembeli merequest apa yang dia titipkan kepada kita dan kita menyalurkan. Terus mendapatkan customer di sini kita itu penjual. Nah, terus memposting produk yang akan dijual. Di sini kita memposting jasa kita untuk menitipkan barang-barang yang akan diinginkan oleh customer. Lalu memperkirakan harga jual. Di sini kita memperkirakan harga jual untuk menguntungkan diri kita sendiri, tidak besar dan tidak kecil, yaitu seimbang. Lalu membuat akun Instagram. Di sini kita membuat akun Instagram untuk menyalurkan antara online shop, pembeli, dan juga kita sebagai jasa jual beli atau jasa titip sepatu lebih tepatnya. Sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan ke moderator Teh Anita. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bagas. Akan dilanjutkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu saya sendiri, tentang Javelin Board. Yang dimana pada Javelin Board ini adalah validasi masalah customer. Nah, untuk tujuannya sendiri kami supaya mendapatkan problem atau masalah apa sih yang mungkin terkendala kepada target. Nah, kita masuk langsung ke customer. Untuk customernya sendiri, kami menargetkan kepada usia 14-17 tahun atau pada usia pelajar yang aktif menggunakan sosial media. Dan target kami yang kedua, kami menargetkan kepada mahasiswa atau mahasiswi pada usia 18-25 tahun yang mungkin aktif juga dalam sosial medianya. Dan target kami yang ketiga, kami menargetkan kepada pekerja usia 20-50 tahun. Nah, ini pun yang aktif menggunakan sosial media. Dan target kami yang keempat adalah masyarakat umum. Dan yang pastinya, beliau-beliau masyarakat umum yang aktif menggunakan sosial media juga. Nah, untuk problemnya sendiri, ada problem yang dimana bahan yang dibeli atau kualitasnya itu sangat buruk dan warna produk yang cepat pudar, jahitan yang kurang rapi, dan tentunya bahan sepatu tidak sesuai dengan yang sebelum kita pesan. Nah, untuk solusinya sendiri, kami akan memberikan kualitas sepatu yang nyaman dan tentu saja dengan harga yang terjangkau, simple dan elegan, bisa digunakan formal dan non-formal, dan tentunya bisa menunjang gaya fashion bagi mereka target atau pengguna customer kami. Nah, untuk itu bisa didapati pada sosial media kami, yaitu di Justip atau jasa titip, khususnya Justip sepatu. Nah, untuk risk case assumption juga didapati beberapa asumsi bahwa barang yang mudah rusak dan juga ada produk yang tidak sesuai atau tidak real pitch. Nah, untuk itu kami menggunakan beberapa metode. Ada metode yang kami gunakan, yaitu metode questionnaire yang kami share ke beberapa orang untuk result dan decision-nya juga ada beberapa yang valid dan tidak valid, dan learning yang terakhir. Nah, sepatu ini bisa digunakan untuk acara formal dan non formal. Sepatu juga bisa dijadikan pengganti sandal flat shoes. Nah, sepatu juga dapat sebagai penunjang fashion, gaya, dan yang terakhir juga sepatu dapat memberikan ketahanan pada penggunanya yang lebih lama, dan tentunya semakin lama digunakan, sepatu tersebut akan semakin estetik.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Iden Muhammad Romadoni sebagai pemateri yang keempat. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iden Muhammad Romadoni dari kelas KM3C Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan value proportion kanvas dari kelompok kami. Yang pertama adalah produk and service. Di sini kami adalah penyedia layanan penitipan pembelian sepatu melalui aplikasi Instagram. Mengapa aplikasi Instagram digunakan dalam pelayanan penitipan sepatu yang kami sediakan? Karena aplikasi Instagram mudah digunakan dan gampang dipahami. Lalu Gain Creator. Aplikasi digunakan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentunya aplikasi Instagram cukup digandrungi dan dipakai oleh berbagai kalangan. Lalu yang selanjutnya, sistem cepat dipahami customer. Sistem yang cepat dengan simple, tentunya customer akan mudah untuk menggunakan jasa kami. Lalu pembayaran simple, aplikasi digunakan. Pembayaran simple dengan menggunakan aplikasi dan rekening. Mengapa kami menggunakan aplikasi dan rekening? Kami pun menyadari bahwa dalam dunia modern ini kami menggunakan terobosan-terobosan yang sedang ada dalam dunia ini. Tentunya pembayaran aplikasi seperti GoPay, OVO, atau Dana itu sangat mudah dan tentunya sangat cepat dan simple juga. Lalu Find Reliever, yaitu gampang digunakan dan dipahami, aman terpercaya, pelayanan ramah dengan admin yang humoris. Kami menonjolkan pelayanan yang berbeda dengan pesaing-pesaing kami dengan menerapkan pelayanan yang humoris, harmonis, dan sistem keluarga. Mengapa begitu? Karena dengan begitu kenyamanan customer akan lebih nyaman dengan pelayanan kami, dan customer pun akan mudah untuk menjadi langganan kami ke depannya. Lalu poin yang selanjutnya, Gains. Di sini kami menyediakan kualitas sepatu dengan kualitas yang bagus, limited edition, dan jarang dijual di pasaran. Karena kami sebagai penitipan pembelian sepatu itu mengedepankan limited editionnya, karena jarang juga dimiliki dan jarang juga orang dapatkan. Lalu fines. Sepatu tidak sesuai request titipan customer. Seringkali ini menjadi kendala dalam suatu sistem penitipan pembelian online. Pesanan harga customer dengan barang jasa titip berbeda dan tidak sesuai, itu menjadi fokus kami dalam problem yang ada dalam penyediaan layanan jasa penitipan sepatu. Lalu customer job di sini, kalian sebagai customer harus yang pertama membuka aplikasi Instagram dan mencari outshop kami yang kami namai titipaja. Di situ kalian cari, lalu mencari barang yang ada dalam postingan kami, memasukkan barang itu atau men-screen atau mengirim langsung ke DM dengan apa yang kalian perlu tanyakan dengan barang itu. Dan terakhir, kalian langsung saja beli dengan tidak ragu-ragu lagi, karena kami sudah mengedepankan kualitas dan limited edition barang ini. Tentunya dari saya terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Safarila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Line Canvas 2.
Yang pertama ada problem. Problem adalah masalah yang sering dialami oleh para kami sebagai just tip, yaitu yang pertama harga yang mahal, kualitas produk yang tidak sesuai, dan banyaknya saingan jasa titip yang lebih murah. Nah, lalu yang kedua adalah ada solution, ya, yang kita sebut solusi itu kita dengan cara mempromosikan ke sosial media. Jadi kita itu memposting atau mempromosikan ke sosial media begitu agar produk kita mudah dikenal. Nah, lalu memilah produk sesuai keinginan customer. Nah, jadi si customer maunya yang seperti apa dan bahannya yang seperti apa. Nah, begitu. Lalu yang kedua ada unique value proposition. Nah, itu dengan cara barang yang berkualitas, aman, nyaman, dan tidak mudah rusak. Lalu yang keempat unfair advantage, yaitu dengan cara di-endorse oleh selebgram, maksudnya mengendorse selebgram dan teman-teman yang memiliki jangkauan yang luas, atau dalam artian memiliki followers yang cukup banyak, sehingga produk kita mudah dikenal dan orang juga tahu dia membeli barang dari mana. Jadi orang-orang tuh semakin kepo gitu dengan just tip kami dan mau membeli produk kami. Nah, lalu banyaknya model ukuran yang bervariasi. Jadi ukurannya itu banyak bervariasi, jadi sesuai ukuran kaki para customer. Lalu yang keempat ada customer segment atau target pelanggan. Nah, target pelanggan itu dari pelajar usia dari umur 14 sampai 17 tahun, lalu mahasiswa 18 sampai 25 tahun, pekerja 20 sampai 50 tahun, dan masyarakat umum. Nah, lalu ada exciting alternatif, yaitu pengiriman atau ekspedisi, toko online atau online shop, komunikasi antar pembeli dan penjual sehingga tidak adanya kesalahpahaman dan membuat pengiriman lancar. Nah, lalu yang ada key metrics, target penjualan dalam 1 bulan, yaitu sekitar 15 barang yang telah dijual. Nah, lalu high level concept, lakukan pembayaran dengan mudah setelah barang sampai, yaitu atau dengan COD, cash on delivery. Nah, lalu bayar pemesananmu via transfer. Jadi kami itu menawarkan jasa titipan kami itu yaitu seperti DP dulu melalui transfer. Nanti setelah barang sampai baru dilunasi, yaitu dengan COD. Nah, lalu ada channels, yaitu kami mempromosikan produk kami di mana, yaitu ya dengan di e-commerce, sosial media, website. Nah, lalu ada early adopters, penjual di daerah Bandung. Nah, kami tuh menjual produk ini ya di daerah Bandung, tapi pembeli ya mungkin dari luar Bandung ya, karena lewat online juga. Lalu cost struktur, yaitu biaya yang harus dibayarkan seperti biaya pembelian barang, biaya masuk, pajak PPN, pajak PPH, pengadaan alat-alat, packing, dan biaya marketing. Nah, lalu yang terakhir revenue structure, yaitu dari penjualan produk. Nah, begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai Lean Startup atau lembar kerja jasa titip khususnya sepatu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih kepada Bapak Aditya yang saya hormati, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan presentasi terbaiknya pada hari ini. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.